Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Fawaz Ali Murtado dengan NRP 50172411079 dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Case Study of the Integration of Ground-Based and Drone-Based Ground Penetrating Radar atau GPR for an Archaeological Survey in Hulata, tempatnya di Israel, Advancement, Challenges, and Application. Baik, sebelumnya jurnal ini tuh membahas penerapan dan integrasi antara GPR ground base dan GPR drone base. Jadi untuk mendeteksi struktur arkeologi bawah permukaan di wilayah Hulata Israel gitu. Lalu pada presentasi ini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, metode akuisisi data, tahapan pengolahan data, serta hasil interpretasi yang diperoleh dari penelitian tersebut. Baik, langsung saja next ke slide selanjutnya. Nah, jadi pada slide ini sebelum kita masuk ke penelitian, saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya. Nah, GPR atau Ground Penetrating Radar ini merupakan metode geofisika non-destruktif yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi objek maupun struktur yang ada di bawah permukaan ini tanpa perlu melakukan penggalian. Nah, jadi kita bisa mengetahui bawah permukaan ini tanpa melakukan kita keruk langsung itu tanpa melakukan itu. Lalu metode ini tuh banyak digunakan dalam bidang arkeologi karena mampu mengidentifikasi keberadaan struktur bawah permukaan secara cepat dan efisien. Nah, seiring perkembangan teknologi, sistem GPR ini tidak hanya dioperasikan di permukaan menggunakan GPR ground base, tapi juga dapat dilakukan pada wahana drone atau drone base GPR itu tadi. Nah, penggunaan drone ini memungkinkan cakupan area survei yang lebih luas dan waktu akuisisi yang lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Oleh karena itu, Oleh karena itu, penelitian ini tuh dilakukan untuk evaluasi integrasi antara ground-based GPR dan drone-based GPR untuk mendeteksi struktur arkeologi di wilayah Fulata itu. Serta kita bandingkan hasil yang diperoleh dari kedua sistem itu tadi perbedaannya. Nah, selanjutnya uh, saya akan menjelaskan terkait lokasi penelitian. Lokasi penelitiannya ini uh, di sebelah kiri itu ya, di sebelah kiri itu ada lokasi Hulata pada peta Israel, di sebelah kiri ini. Nah, lalu yang di sebelah kanan itu ortofoto atau citra udara area penelitian. Ini kayak uh, ortofotonya itu yang kita gunakan sebagai dasar perencanaan survei GPR. Nah, lokasi ini tuh memiliki karakteristik tanah yang dominan clay sand, ini dominannya. Lalu atau pasir berlempung ya, pasir yang ada lempungnya. Lalu kondisi tersebut tuh cukup menentang untuk survei GBR karena material lempung ini dapat menyebabkan redaman gelombang elektromagnetik sehingga kualitas sinyal tuh jadinya jelek atau berkurang. Nah, selain itu, area ini tuh merupakan lokasi pembangunan panel surya dan potensi keberadaan peninggalan arkeologi di bawah permukaan. Oleh karena itu, survei GPR ini kita lakukan untuk identifikasi struktur arkeologi sebelum proses pembangunan dilakukan. Nah, memiliki potensi peninggalan arkeologi. Oke, langsung aja next selanjutnya yaitu metode akuisisi datanya. Jadi ini yang ground base-nya, ini yang drone base. Perbedaannya seperti itu. Nah, ground base ini merupakan sistem konvensional yang dioperasikan langsung di permukaan tanah menggunakan kereta kereta dorong atau cart system nih. Jadi ada kereta yang didorong itu. Nah, sistem ini tuh menggunakan antena frekuensi 500 MHz dan dilengkapi GPS RTK untuk memperoleh proses pengukuran yang akurat. Nah, dengan konfigurasi tersebut, sistem mampu melakukan investigasi bawah permukaan hingga kedalaman yang hanya mencakup maksimal 5 meter ini ya. Baik, lalu untuk yang drone base ini menggunakan wahana DJI M300 yang dipasang nih antena GPR 500 Hz. Jadi di antenanya ini ada 500 Hz sama
dengan yang ground base. Lalu penggunaan drone ini memungkinkan survei dilakukan pada area yang lebih luas dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan metode yang berbasis darat atau ground ini. Jadi ini lebih cepat dan lebih luas yang bisa didapat. Jadi tujuannya penggunaan kedua sistem ini adalah untuk membandingkan hasil pengukuran sekaligus mengevaluasi efektivitas integrasi antara survei darat dan survei udara dalam mendeteksi struktur arkeologi bawah permukaan. Baik, lalu langsung saja. Untuk ini adalah grid survei dan parameter akuisisinya. Nah, ada hasil dari akuisisinya ini. Kita bisa lihat. Nah, setelah menentukan peralatan yang kita pakai itu tadi, langkahnya adalah kita rancang pola survei dan parameter akuisisi. Nah, gambar yang kita lihat ini kita gunakan pada area pelatihan. Lintasan berwarna merah ini menunjukkan jalur pengukuran menggunakan ground base. Nah, yang merah ini ground base yang di darat. Lalu yang hitam atau ya yang hitam ini itu menggunakan ground base DBR. Nah, pola grid seperti ini tuh dipilih agar area penelitian tuh tercakup secara rata sehingga kemungkinan terdeteksi objek arkeologinya ini lebih tinggi. Nah, untuk parameter akuisisi kedua sistem itu kan pakai frekuensi 500 MHz dengan time range sebesar 100 nanosecond. Nah, luas area yang disurvei ini sekitar 8.500 meter persegi dengan kecepatan survei sekitar 1 meter per detik. Jadi, selain itu jarak antar lintasan dibuat berbeda yaitu 3 meter untuk ground base. Nih, 3 meter untuk ground base dan 2 meter untuk drone base. Pengaturan ini dilakukan untuk memperoleh resolusi data yang baik sekaligus menjaga efisiensi survei. Nah, dengan desain survei seperti ini, penelitian dapat menghasilkan cakupan data yang luas dan detail untuk kebutuhan interpretasi geologi. Nah, baik setelah kita akuisisi dan mendapatkan data, lalu kita olah datanya. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan. Jadi yang pertama itu ada tahap editing untuk memeriksa editing ini untuk memeriksa dan menyiapkan data hasil akuisisi selanjutnya. Agar kita bisa ngerti. Nah, selanjutnya ini ada Devo Filter. Devo Filter ini dan Static Shift Correction ini merupakan sebuah filtering yang kita gunakan untuk menghilangkan gangguan frekuensi rendah serta memperbaiki posisi waktu sinyal. Nah, lalu ada background removal untuk mengurangi noise yang muncul secara berulang pada radar gram. Kemudian kita lakukan GPS interpolation untuk memperbaiki posisi spasial data serta median filter ini untuk mengurangi noise acak. Nah, median filter mengurangi noise acak. Lalu AGC ini atau automatic gain control yang kita gunakan untuk memperkuat sinyal pada kedalaman yang lebih besar sehingga reflektor bawah permukaan dapat terlihat lebih jelas. Jadi lebih jelas bawahnya itu. Nah, yang terakhir kita lakukan stalled migration untuk memperbaiki posisi reflektor dan menghasilkan citra bawah permukaan yang lebih representatif. Jadi secara keseluruhan, pengolahan ini tuh bertujuan meningkatkan kualitas data dan mempermudah proses interpretasi struktur geologi bawah permukaan. Nah, jadi hasil dan interpretasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, gambarnya ini kita bisa lihat hasil dari radar gram dari survei GPR. Sumbu vertikal ini kedalaman. Nah, lalu sumbu horizontal ini jarak lintasan. Yang ke kiri ke kanan ini lintasan pengukuran. Nah, kita bisa lihat nih adanya anomali refleksi yang cukup jelas pada sekitar 62 nih, di sini 62 hingga 65 meter dengan kedalaman 1 sampai 2 meter ini. Nah, kita lihat anomali ini tuh memiliki karakter refleksi yang berbeda dibandingkan lapisan di sekitarnya yang menunjukkan adanya kontras sifat fisik material bawah permukaan. Jadi berdasarkan interpretasi peneliti ini, anomali itu dapat diidentifikasi sebagai archaeological wall atau dinding arkeologi yang terkubur di bawah permukaan. Nah, lalu menariknya pola anomali yang sama dapat diamati baik pada hasil ground GPR atau drone GPR
karena kedua sistem ini memberikan hasil yang konsisten sehingga meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap interpretasi yang dilakukan. Nah, hasil penelitian ini kemudian diperkuat melalui proses ekskavasi yang menunjukkan keberadaan struktur batu pada lokasi yang sama dengan anomali yang terdeteksi di GPR. Nah, lalu untuk kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil review jurnal yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara GPR dan ground GPR dan drone GPR ini berhasil diterapkan untuk survei arkeologi di lokasi Hulata, Israel. Nah, penelitian ini dilanjutkan bahwa kedua sistem mampu mendeteksi struktur arkeologi yang berada pada kedalaman sekitar 1 hingga 2 meter di bawah permukaan. Nah, selain itu, tahapan pengolahan data yang dilakukan berhasil meningkatkan kualitas radiogram sehingga anomali bawah permukaan dapat diidentifikasi dengan jelas. Nah, jadi hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan kedua metode secara bersamaan ini memberikan keuntungan berupa peningkatan akurasi interpretasi, efisiensi waktu survei, serta cakupan area pengukuran yang lebih luas dibandingkan penggunaan satu metode. Jadi apabila pakai dua, kita integrasi lebih efektif dan efisien ya kita lihat. Dengan demikian, integrasi GPR ground dan drone memiliki potensi yang sangat baik untuk diterapkan pada survei arkeologi maupun investigasi bawah permukaan lainnya. Baik, terima kasih atas waktu dan pemaparan yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin tutup, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.